Baiklah, Bapak Ibu, adik-adik yang kami cintai, kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang masuk dari seorang adik kelas 9, bukankah makanan yang mengandung susu itu baik karena susu itu baik untuk tulang? Begitulah yang ada dalam promosi kesehatan yang keliru, susu baik untuk tulang. Padahal sapi, perhatikan, ya, kalsium itu baik untuk tulang, dan pada dasarnya susu sapi itu telah diperkaya oleh kalsium. Bukan pada dasarnya memang dia mengandung kalsium yang cukup untuk bayi di atas 5 tahun, balita ya. Kalau balita it's okay, tapi dengan bertambahnya usia kita butuh kalsium yang lebih banyak, dan susu bukanlah sumber kalsium yang memadai untuk itu. Karena itu sapi tahu, sapi tidak pernah menyusui anaknya seumur hidup. Coba perhatikan, tidak pernah ada hewan di dunia ini yang menyusui anaknya seumur hidup. Itu logika pertama yang sederhana, adik-adik. Kalau ada sapi yang menyusui anaknya sampai tua, bawa sapi itu ke saya beli. Berapapun mahal sapi itu. Tapi Anda keliling dunia tidak akan ketemu sapi itu. Kedua, seorang ibu Tuhan membatasi 2-4 tahun air susu ibu itu berhenti sendiri. Kalau susu itu sumber kalsium penting untuk tulang, yang bersalah itu Tuhan. Kenapa Tuhan tidak izinkan ya orang menyusui seumur hidup di kelenjar susu ibunya? Tapi Tuhan membatasi. Anak-anak itu rugi dong. Kalau air susu ibu itu berhenti 2 tahun, rugi. Sebab ahli pediatrik, dokter anak katakan anak-anak itu harus menyusui sampai 5 tahun. Tapi bawa ke saya ibu yang air susunya keluar 5 tahun. Saya ingin tahu apa ada di dunia ini. Ya, itulah sebabnya ada banyak hal di sains itu intervensi setan. Ya. Tapi itu bukan desain alamiah Tuhan yang ada di alam. Kalau Tuhan berkenan menghentikan air susu ibu 2 atau 3 tahun, cukup. Ternyata anak yang menyusui sampai 2 tahun itu cukup. Sesudah itu dia harus makan makanan padat, dari biji-bijian, kemudian dia makan dari sayuran hijau gelap, dari umbi-umbian, dari sana dia mendapatkan kalsium untuk pertumbuhan tulang. Jadi demikian adikku, ya Anda mungkin mendapatkan pemahaman yang tidak benar itu, bahwa susu satu-satunya makanan yang baik untuk tulang itu dari orang-orang dewasa di sekitar Anda. Mereka juga mendapatkan hal yang keliru itu. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita mau bahas 5 kebutuhan sel hidup yang berhubungan dengan buang sampah. Nah saya batasi sebab waktu kita terbatas. Buang sampah itu berkeringat, jadi kita mesti berkeringat. Kalau tidak berkeringat harus cari keringat, seperti bahasa Indonesia, artinya bekerja, berolahraga sampai berkeringat. Maka itu akan terjadi siklus, Anda akan minum lebih banyak air. Karena ternyata air itu penting, saya sudah jelaskan kemarin. Dan kalau orang kurang berkeringat, dia sukar untuk menjadi haus. Jadi dia mesti berkeringat, harus bekerja. Karena itu bekerja adalah berkat bukan kutuk diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kemudian kotoran kuping dan hidung. Kenapa selalu ada kotoran, selalu dibersihkan? Yaitu mekanisme pembuangan sampah dari sel dan dibawa keluar oleh organ-organ. Dan kencing. Kalau kita kurang minum air, maka kencing kita juga kurang. Jangan menyesal kalau ginjal sudah rusak dan kencing sudah sangat sedikit dan Anda jadi bengkak. Karena itu selama masih bisa kencing, berusahalah untuk kencing dan minum air. Ya. Bahkan ibu-ibu harus perhatikan, ada ibu ketakutan, anak saya selalu kencing. Ya kalau dia banyak minum air, ya dia mesti kencing. Itu mekanisme alami dan saya sudah bahas tanda urin yang benar, kencing yang benar seperti apa. Kemudian buang air besar, ini problem besar. Anak-anak yang kurang makan sayur dan buahan berserat, buah-buah berserat dan punya asam organik, anak-anak cenderung suka buah yang terlalu manis. Maka rangsangan untuk buang air besar berkurang. Di masa anak-anak dia 1 hari jarang, nanti 3 hari sekali buang air besar. Umur 30 mungkin dia mengembangkan polip
umur 40 mungkin, atau sebelum umur 40 udah kanker usus besar. Nanti sebelum 50 dia meninggal walaupun duit sudah habis dengan kemo, operasi, dan penyinaran. Apalagi kalau dia dapat tipe sarkoma. Nggak ada yang bertahan lebih dari 2 tahun kanker usus seperti itu. Kenapa? Karena riwayat masih kecil itu buang air besar itu selalu tertunda karena tidak ada serat, jarang makan sayur, jarang makan buah. Ini anak-anak mesti diperhatikan oleh orang tua mereka, harus diajarkan makan sayur. Mereka kebanyakan makan kue, makan roti, itu membuat semakin sulit untuk buang air besar. Harusnya ngemil itu adalah buah. Biasakan pagi-pagi buah itu pepaya, nanas, apel. Kalau nggak ada blender dipotong, kalau ada blender di blender jadi smoothies dan kemudian minum. Dan kalau ini tips saya, ya, satu tips saya berikan, dan saya masih minum itu sudah hampir 30 tahun, pepaya, nanas, apel pagi-pagi, dan semua anak misionaris yang dilatih di Eden Way dan Healing Way diajari itu. Pepaya, nanas, apel, dan kalau ada uang kasih flaxseed untuk sumber omega 3, untuk otak, dan anti kanker dia punya lignan. Ya. Oke, ya kita mau berpindah ke bebas racun. Ini materi yang padat, cukup banyak. Kebutuhan sel itu bebas racun. Racun pertama yang mematikan sel itu adalah alkohol. Kalau di Manado cap tikus, anggur, dan sebagainya, pinaraci, kasegaran, tapi di tempat lain ada bir dan sebagainya. Ini akan membuat sel darah merah menggumpal, memperlambat sirkulasinya, sukar mengantar oksigen dan zat-zat makanan. Darah menjadi kental dengan makanan misalnya, berlemak dan sebagainya. Tapi alkohol sudah tidak bergizi, tidak bermanfaat, tapi diminum juga. Karena itu Alkitab memberi nasihat. Ya, tidak baik orang dari bangun pagi, sudah duduk dan minum minuman yang memabukkan itu dan terhuyung-huyung karenanya. Oke, ya. Nuh itu tidak mungkin telanjang kalau dia tidak bikin anggur mengandung alkohol. Bahaya alkohol, otak dan sistem saraf itu kena. Karena itu orang peminum alkohol makin hari makin tumpul itu. On, ya, emosinya yang makin meningkat. Karena itu dia pukul orang, bunuh orang, dia bikin kerusakan dan sebagainya. Pertimbangannya tidak ada. Merusak jantung, merusak hati, rata-rata fatty liver. Merusak sistem saluran pencernaan, dan merusak sistem kekebalan, apalagi di masa pandemi. Itu racun pertama, alkohol. Racun kedua adalah ini, merokok. Rokok penyebab utama penyakit kematian dini yang dapat dicegah. Menurut WHO itu membunuh 5 juta orang setiap tahun karena rokok. 5 juta orang mati setiap tahun karena rokok. Tapi Indonesia belum buat regulasi itu. Negara lain tuh rokok dikasih cukai yang sangat besar dan dilarang. Ya, tidak boleh diproduksi dalam negeri. Dan kalau masuk dari luar itu pajaknya besar sekali. Ada lebih 4.000 jenis senyawa kimia beracun ditemukan dalam rokok, dan 16-nya karsinogen penyebab kanker. Ada 4.000 jenis senyawa kimia beracun. Karena itu merokok menyebabkan bronkitis, itu radang paru-paru, dan emfisema. Dan orang yang merokok itu cepat tua. Merokok menyebabkan lebih dari kanker paru, kanker bibir, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kerongkongan, kanker lambung, kanker hati, kanker pankreas, kanker kandung kemih, kanker ginjal, kanker mulut rahim, leukemia usus besar, dan kanker kulit. Ada berapa banyak kanker yang disebabkan oleh merokok? Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Kalau mungkin Anda tidak meninggal karena kanker, ada penyakit yang lain yang muncul. Mari kita lihat nasib dari 5 bintang iklan dunia untuk rokok. Yang sangat terkenal, Wayne McLaren. Itu iklan Marlboro. Dia meninggal dengan kanker paru-paru usia 51 tahun. Ini bintang iklan yang sangat terkenal di rokok yang pakai topi koboi itu. Wayne McLaren. Ya. Yang kedua adalah Janet Sackman, Lucky Strike. Meninggal dengan kanker kanker paru-paru tapi remove, ya. Dia tidak meninggal. David Gurlich itu stroke. Itu bintang dari rokok Winston. David Miller, bintang dari Marlboro, meninggal karena emfisema. Kemudian Will Turnbull, bintang dari rokok Camel, meninggal
pada usia 56 tahun. Jadi semua bintang-bintang ini meninggal, baru kemudian dunia ngeh tentang rokok dan WHO membuat iklan rokok. Kalaupun negara masih memproduksi rokok karena alasan pajak dan alasan tenaga kerja, dia harus mencantumkan lambang tengkorak di bungkus rokok itu, kemudian apa bahaya dari merokok. Saya berharap anak-anak muda yang ada di sekolah kita, ya tidak ada yang merokok. Itu harapan saya setelah Anda mendengar ini. Kalau Anda merokok, berusahalah jujur kepada guru Anda untuk membantu Anda untuk berhenti. Nggak usah takut datang kepada guru Anda, nyatakan Anda mau berhenti merokok, mengikuti program berhenti merokok. Itu lebih baik, ya, untuk menyelamatkan hidup Anda, sebab hidup Anda adalah kasih karunia. Jangan Anda menderita, kalau langsung mati nggak apa-apa. Kalau serangan jantung belum mati, Anda stroke belum mati, Anda kanker belum mati. Mati juga dibakar di neraka. Karena engkau merusak tubuh anugerah Tuhan. 25% perokok mati prematur karena penyakit yang disebabkan karena merokok. Rata-rata mereka kehilangan 21 tahun kehidupan. Waktu saya membaca ini pertama kali, maka saya berhenti merokok di usia 29 tahun. Kemudian anak saya waktu SMA merokok. Waktu saya tahu, saya cambuk dia dengan selang. Sampai hancur dia punya kaki. Sesudah itu saya menangis bersama dia dan berdoa. Ya. Sebab apa? Merokok membuat kita kehilangan kehidupan 21 tahun. Kalau Tuhan kasih 100 tahun, Anda hanya berumur 80. Tuhan kasih 80 hanya berumur 60 tahun. 21 tahun itu dibuang percuma. Saya merokok dari umur 12 tahun sampai umur 27 tahun. 15 tahun saya merokok dan saya menyesal luar biasa. Sampai sekarang kalau saya ingat, produktivitas saya menurun. Walaupun saya tahu orang lain menganggap saya punya produktivitas mental tinggi sekali. Tapi saya menganggap itu menurun karena saya telah merokok 15 tahun. Seandainya saya nggak pernah merokok, mungkin saya lebih hebat dari sekarang. Saya tahu bahwa ada kematian sel otak, sel jantung saya, hati dan sebagainya. 15 tahun saya masukkan racun. Tapi nggak ada yang memberitahu. Soalnya papa saya salah satu direktur di pabrik rokok. Dan dari SD ibu saya menganjurkan saya merokok kalau sakit gigi. Jadi ya begitu, bukan saya memaafkan diri saya nggak tahu apa-apa soal kesehatan tentang rokok. Sekarang saya mengingatkan adik-adik apa bahaya alkohol dan merokok. Kemudian ada racun yang lain. Dari mana racun datang ke dalam kehidupan kita? Pada tahun 2016, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerbitkan laporan yang melacak tingkat polusi udara. Menemukan bahwa telah meningkat 8% dari tahun 2011 ke 2016. Itulah sebabnya Anda lihat kenapa sekarang saham mobil Elon Musk itu menjadi orang terkaya di dunia. Lebih kaya dari yang punya penjualan online terbesar itu, dan lebih kaya dari yang punya Google dan punya Apple, karena mobil listrik. Karena dunia sekarang menyadari bahwa tingkat pencemaran karena asap kendaraan bermotor itu merusak kesehatan manusia dan menyebabkan lapisan ozon itu rusak, ya. Dalam laporan serupa beberapa tahun sebelumnya, ada seorang Dr. David Bellinger menulis dalam National Institute, jadi Lembaga Kesehatan Nasional Amerika, mengeksplorasi dampak paparan pestisida pada anak-anak. Laporan ini tidak melihat kelompok tradisional, yaitu petani. Saya mau katakan tentang pestisida, ya. Kesimpulannya mengejutkan. Ya, anak-anak di seluruh AS telah kehilangan total gabungan 16,9 juta poin IQ dari kerusakan kognitif akibatkan paparan pestisida. Karena itu di Amerika gerakan makan organik luar biasa, pertanian organik. Di Indonesia memang masih mahal dan masih banyak orang belum ngeh, ya, mengenai keracunan pestisida, mulai dari kanker, bukan cuma kanker paru, termasuk kanker rahim dan kanker payudara yang banyak, termasuk alergi. Itu karena pestisida. Karena itu kalau Anda belum bisa beli makanan organik, pilihlah makanan di pasar tradisional. Sayur-sayuran itu minimal dia berkutu dan daunnya lobang-lobang.
kecuali hidroponik yang dia pakai net dan dia pakai jaring-jaring sehingga tidak ada belalang dan kutu ya, maka daunnya mulus. Tapi kalau dari lahan pertanian harus dia dimakan ulat, sebab ulat itu walaupun profesor pertanian pintarnya kalah. Ulat itu nggak pernah habis dibunuh dengan pestisida, sebab ulat itu pintar. Waktu disemprot pestisida dia masuk ke lubangnya. Nanti habis hujan, habis pestisida, kakeknya ulat suruh anak-anaknya keluar semua untuk makan itu sayuran. Singkatnya begitu. Jadi makanlah sayuran yang bolong-bolong, yang ada kutunya, tinggal direndam di air hangat dan garam, kutunya lari. Itu tandanya makanan itu bebas pestisida. Oke. WHO memantau makanan dan pasokan air. Apa yang mereka temukan? Yang berikut adalah glikofosat. Ditemukan dalam pestisida Roundup di Amerika. Yang dipakai untuk membunuh gulma. Ini adalah kill up itu. Itu yang membunuh rumput. Sekarang petani kan sudah malas pacur rumput dan menyiangi rumput, tapi disemprot aja dengan pembunuh gulma. Kemudian mereka tanam jagung dan kedelai dan gandum, karena itu di Amerika yang paling beracun itu gandum, kedelai, dan jagung. Karena itu ada gerakan untuk mengkonsumsi kedelai organik atau kedelai lokal Indonesia yang mungkin petaninya masih menyiangi lahannya, tidak pakai glikofosat ya. Tapi kalau petani industri besar itu pasti pakai itu. Tapi anehnya Indonesia mengimpor kedelai besar sekali dari Amerika untuk industri tempe tahu. Tapi saya tidak bisa menuduh ya tempe tahu yang mana, sebab ada juga kedelai lokal yang dipakai oleh petani. Atau kalau Anda tahu bikin tahu dan tempe, belilah kedelai organik dan buat. Kalau Anda ragu-ragu. Contoh orang katakan memakan kedelai itu menyebabkan kanker kandungan, kanker payudara, kanker ovarium, itu bukan kedelainya. Kalau enggak Tuhan yang bersalah. Itu kedelai yang mengandung glikofosat sebenarnya. Kedelai yang mengandung pestisida yang dikonsumsi. Sebab 3 itu yang menjadi industri besar di luar negeri ya. Ribuan hektar lahan dibuka dengan disemprot pakai glikofosat, kemudian ditanam jagung, kedelai. Karena itu jangan pakai minyak jagung, jangan pakai jagung industri. Ya. Yang jadi persoalan jagung ini juga adalah makanan ayam. Untuk industri ayam peternak, dan dia masuk ke dalam ayam dan telur ayam. Itu problem besar. Ya. Karena itu banyak alergi makan telur. Harusnya telur tidak menyebabkan alergi. Kalau enggak Tuhan bersalah. Ya. Tapi kenapa anak-anak alergi yang pemakan ayam dan pemakan telur mengembangkan berbagai macam alergi? Karena telur dan ayam terkontaminan. Karena pakan ayam itu kedelai dan jagung terkontaminan glikofosat. Tapi kita punya lembaga kesehatan di sini kan bungkem karena tidak ada ahli yang cuap-cuap bicara. Tapi kalau di Amerika ada ahli-ahli independen dan di Amerika bebas, nggak usah takut di penjara. Presiden pun bisa dikritik. DPR pun bisa disikat habis-habisan. Itulah demokrasi yang benar. Ya. Karena itu di sana strict sekali, apalagi di Eropa. Ya. Sangat strict. Mari kita lihat, glikofosat ini terkonsentrasi di semua hewan, bahkan ikan. Jadi kalau mereka semprot itu lahan pertanian di atas, misalnya kalau Sulawesi Utara itu Tondano, disemprot untuk tanam cengkeh, ya, atau di Sangir Talau tanam pala. Di bawah itu ada danau, di sana ada ikan, ada piara karamba ikan. Itu glikofosat masuk di situ. Satu waktu orang-orang Advent panggil saya masih guru waktu itu. Anak-anak bilang, "Sir, kenapa ini peternakan bilang ini ikan-ikan di Danau Tondano, termasuk kami punya ikan ada kanker mata dan sebagainya." Saya bilang air danau itu terkontaminan. Kalau Anda merasa bersalah menjual ikan sudah kanker, ya nggak usah bisnis ikan lah. Kemudian ya sedengar bertahun-tahun kemudian baru mereka menyadari dan berhenti. Karena air danau sudah tercemar, karena lahan pertanian di atas mencuci itu. Kill up itu bunuh-bunuh rumput dengan disemprot. Hewan ternak yang diberi makan juga sebagian besar kena semprotan itu. Mereka juga sering memberi makan otak hewan pada hewan-hewan ternak ini. Jadi hewan yang mati, kan kalau cuma ditanam kan rugi. Jadi sapi itu kemudian didaur ulang, diberi kasih makan ke sapi. Itulah jadi prion, kemudian sapi gila. WHO menemukan bahwa hewan dan ikan memiliki kandungan racun tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi kita punya sejarah sekarang, WHO ini yang bilang lembaga dunia ya.
Di dalam sejarah kita sekarang itu hewan ternak dan ikan peliharaan, kecuali ikan hidup bebas di laut ya, belum pernah di dalam sejarah dunia punya kandungan racun tertinggi. Oleh karena itu ketika seorang mengkonsumsi protein hewani, daging, produk susu, adik yang tanya susu tadi, produk susu, telur, dan ikan yang diternakan. Karena itu dalam protokol saya semua itu hewan ternak dibuang. Kalau mau makan ikan laut dalam, kembung, ikan banjar, ya ikan makarel, ya. Mereka semua sangat rentan terhadap paparan yang sangat tinggi terhadap logam berat. Ada merkuri, arsenik, timbal, kadmium, prion, glikofosat yang tadi tidak dapat ditoleransi dengan aman. Jadi hati-hati dengan ikan mas dan ikan mujair, kecuali seperti mungkin di Sulawesi Utara, ada petani-petani Advent itu airnya bilang, "Oser, torang pe air ini dari batu keluar dari Gunung Kalabat. It's okay. Saya pelihara tanpa pelet, karena itu saya jual lebih tinggi." Oke. Nah, konsumsi produk non-organik, makanan olahan, bumbu, barang-barang yang kaya akan jagung, kedelai, gandum non-organik, terkena glikofosat semua. Dan pestisida berbahaya lainnya. Glikofosat ini antibiotik yang membunuh mikroba yang sehat di dalam usus seseorang. Karena itu selalu punya masalah dengan usus gitu. Ya, mulai dari ketidakseimbangan bakteri di usus yang menyebabkan anak-anak hyperaktif, kemudian perkembangan selanjutnya karena bertahun-tahun itu dimakan, perkembangan selanjutnya menimbulkan ini di usus ya, yang dokter sering cantol kasih keluar itu, akhirnya menjadi kanker usus gitu. Di mana racun memasuki tubuh kita? Tingkat racun semua terpapar setiap hari sangat mengejutkan. Pada hari tertentu mungkin Anda terpapar asap bensin. Kemudian Anda terpapar bisphenol, itu dari kaleng dan kemasan plastik. Karena itu kalau mau beli kemasan plastik untuk air minum, free BPA dan ftalat. Free BPA, baru paraben. Dari semua kosmetika di Indonesia saya masih baca ada paraben, tapi di luar negeri, bahkan Jepang larang setengah mati, Taiwan. Tapi kosmetika dari Cina dan Indonesia masih mengandung paraben, itu yang bikin wanita tuh kanker payudara. Cek sound, apakah pemaparan saya masih muncul di gadget masing-masing? Host, masih oke. Masih Pak, masih. Oke, kemudian ada natrium lauryl sulfat. Ini ada deterjen, ya. Semua termasuk pencuci piring, karena itu kalau mau gosok piring itu bilas yang bersih ya, sampai keset. Semasa Anda masih rasa licin-licin di tangan Anda, itu natrium lauryl sulfat. Ya, kalau di pakaian nggak apa-apa sih. Tapi kalau di pakaian Anda pakai dan berkeringat, itu bisa diserap juga kalau keringatnya diam di badan. Nah, dari kosmetik dan sabun mandi, ya, itu masih ada mengandung paraben. Kemudian ada merkuri, jadi kosmetik yang memutihkan wajah. Jangan pernah pakai kosmetik yang memutihkan wajah. Apalagi dari Cina, itu mengandung merkuri. Baru kemudian ada ikan-ikan tertentu mengandung polychlorinated biphenyl, itu hasil dari industri plastik. Karena itu jangan cari ikan di daerah banyak industri. Ya. Kalau Sulawesi Utara punya ikan, ya kandungan PCB-nya kurang. Di sini nggak ada pabrik. Pabrik plastik pun nggak ada. Nah, ikan-ikan yang sudah terdeteksi seperti salmon, tuna, ternyata karena tuna ini perenang hebat, ya ikan besar dia, kecuali baby tuna. Ada hormon pertumbuhan dan antibiotik dalam daging dan produk susu. Ini sangat tidak aman. Anak-anak jadi bongsor, jadi besar, kemudian mengembangkan kanker leukemia, mengembangkan kanker usus, mengembangkan kanker macam-macam ya. Baru pestisida pada bahan pertanian, kemudian bahan kimia seperti PFSC, dan peralatan masak anti lengket. Jangan pakai teflon sama sekali, anti lengket. Kalau dia besar tak kupas, nah itu dia. Di Amerika aja sudah larang, pakailah alat masak seperti seramik buatan Korea. Korea itu paling concern. Di negara Asia sekarang, Jepang dan Korea paling concern dengan racun lingkungan. Jadi alat-alat masak dari Korea dan alat plastik dari Korea rata-rata itu bebas. Saya tidak lagi promosi ya. Buang bukan bangsa saya juga Korea kok.
ini untuk kesehatan. Mari kita lihat tentang plastik ya. Ini industri plastik, ada lihat ada simbol-simbol, ada PET, PET nomor 1 PET, ada lingkaran segitiga nomor 1 PET, nomor 2 HDPE, nomor 3 PVC, nomor 4 LDPE, nomor 5 PP, nomor 6 PS, nomor 7 other, yang lainnya. Yang paling aman adalah PET, polyethylene terephthalate. Dia bukan ftalat, tapi terephthalate. Ya. Coba Anda lihat sekarang adik-adik di bawah botol minum Anda, ada simbol segitiga, angkanya berapa? Kalau angka 1 aman. Angka yang lain tuh bukan untuk air minum. Ada HDPE misalnya. LDPE itu yang lemas, plastik lemas itu. Dia jadi lemas karena ftalatnya tinggi. Ftalat itu untuk membuat plastis. Dia jadi lemas. Karena itu jangan makan makanan panas diisi di plastik lemas itu. Kantungan plastik. Kecuali dia food grade. Kalau food grade plastiknya agak kaku dan lebih mahal. Dan kalau mau cari fruit grade, cari merek Amerika. Belilah di S Hardware. Saya tidak lagi promosi. Mungkin ada di Indonesia yang saya belum tahu yang food grade. Oke, saya mohon maaf. Tapi kalau food grade, Anda mau cari ya produk Amerika sebab di sana mereka concern betul. Ya. PVC itu, hati-hati itu di kemasan makanan. Ya. Oke, mari kita lihat keterangannya. Ini plastik paling umum digunakan untuk kemasan makanan. Digunakan juga untuk kendaraan bermotor, furniture, permadani, dan kemasan baru. Dan itu semua mahal kalau pakai PET ini. Nomor 2, polietilen berdensitas tinggi. Penggunaan umumnya pada tas belanja plastik. Tapi juga ya ada yang pakai pada karton susu dan jus dan pot yogurt. Anda lihat dia ada simbol 2 enggak? Itu sebenarnya hanya untuk kemasan tas belanja plastik. Baru nomor 3, vinil dan polivinil chloride, PVC. Ini sedikit digunakan karena melepaskan berbagai macam racun. Tapi jangan salah ya. Botol deterjen oke, enggak apa. Peralatan medis, sol sepatu. Tapi pipa kita itu adalah polivinil chloride. Karena itu pipa yang terjemur pada air panas, pipa yang terpapar sinar matahari, tidak aman air yang lewat di situ menjadi air minum. Air mandi ya. Dan juga kalau dia terpapar panas, jadi sekarang ada pipa juga yang telah dibuat berwarna hitam. Ya. Karena itu banyak di Eropa menggunakan pipa-pipa yang aman. Atau masih banyak menggunakan pipa besi dan kemudian dilapisi zinc. Yang nomor 4, LDPE, low density polyethylene. Nah ini plastik, saya masuk waktu anak-anak suka makan sekali es mambo. Kemudian mungkin nggak terlalu melepas racun banyak ya, dingin. Tapi saya suka sekali itu pepaya tono. Itu gohu, itu pepaya yang direndam cuka. Itu melarutkan itu ftalatnya. Dan itu mungkin ya saya nggak terlalu fit juga. Walaupun orang katakan saya sangat sehat, tapi saya merasa harusnya saya lebih sehat dari sekarang. Terlalu banyak makan. Nah ini untuk jenis tas dan kantong plastik. Tapi di Indonesia dibikin kemasan, kalau bahan kering gula nggak apa-apa. Misalnya ya. Tapi di kemasan makanan itu, saya kadang-kadang ngeri begitu. Di sini orang beli makanan panas, beli tinutuan, bubur Manado itu beli mie panas, nasi goreng, itu masuk ke plastik itu. Itu tidak boleh, itu bukan food grade. Ya. Baru 5, polipropilen adalah bahan yang sempurna untuk kemasan microwave karena sangat kuat, memiliki penghalang uap dan tahan panas. Ini mahal. Dan rata-rata bahan mungkin dari industri plastik kemasan makanan seperti Rubbermaid, Tupperware, kemudian yang dari Korea merek apa itu, ini nomor 1 dan nomor 5 yang dipakai. Nomor 6, polistiren. Bahan ini melepaskan racun dengan mudah, hanya dipakai untuk kotak CD. Tapi ada juga pakai di kemasan kosmetik. Ya, hati-hati beli kosmetik. Plastiknya itu jujur, apalagi dari luar negeri dia harus kasih lingkaran 3 itu. Plastiknya ada apa? Bahkan di mouse dan di apa itu kalau dari luar negeri itu ada lingkarannya plastiknya. Baru nomor 7 itu campuran lain-lain yang aman. Beberapa jenis botol air, kemasan makanan dibuat dengan campuran nomor 7 ini yang aman dan bebas. Oke. Kita tinggalkan plastik. Jadi bagaimana racun memasuki tubuh kita?
Produk limbah, pertama dari aktivitas metabolisme normal. Kita mesin tidak sempurna, kita ada metabolisme yang menyebabkan toksik bagi diri sendiri, karena itu kenapa kita mesti kencing, kita mesti berkeringat, dan kita mesti buang air besar. Seperti karbon dioksida, ya. Kemudian ada estrogen pada wanita yang harus terdetoksifikasi, dan ada racun lain yang diproduksi mikroba. Jadi anak tidak memakan sayuran, maka ususnya penuh dengan mikroba yang tidak ramah, yaitu mikroba yang anaerob. Kalau dia jarang makan sayuran, itu akan memproduksi racun di usus, jadi disbiosis intestinal. Itu tandanya mulut bau walaupun gigi tidak busuk. Mulut bau kayak comberan gitu. Itu dia akan mengembangkan alergi kulit kurang bagus, mengembangkan kanker usus, jenis kanker lain, minimal adalah alergi atau asma atau eksim. Itu dari usus sumbernya. Kemudian membebani hati. Kemampuan hati seseorang dibuat oleh Tuhan laboratorium besar untuk mendetoksifikasi semua racun. Tapi kalau tiap hari racun masuk, maka hati tidak dapat menanganinya. Nah, ketika hati menjadi kelebihan beban dengan racun, kemampuan detoksifikasinya terganggu. Nah, kita mulai lihat, kita mulai alergi, kita mulai bersin, kita mulai flu, tiap pagi bersin. Kemudian mulai rambut rontok, penuaan dini, dan mengembangkan penyakit kronis setelah bertahun-tahun kemudian. Dari ketidaksanggupan hati untuk membuat racun. Satu waktu saya temukan istri saya tidak bisa pegang deterjen, langsung tangannya luka. Karena hatinya buruk. Kulitnya juga jelek, hatinya buruk. Tapi begitulah, istri-istri nggak percaya. Walaupun suaminya profesor, dia nggak percaya suaminya. Satu waktu saya ngobati dokter, keluarga dokter di Bandung, itu pengusaha garment yang mungkin paling kaya, sebab belakang rumahnya aja itu lapangan golf. Anak dan menantunya dokter. Ternyata ada dokter yang tamat Amerika berorientasi kesehatan, tapi dia nggak bisa sembuhkan mertuanya, kemudian konsultasi dengan saya dan membaik. Baru dia ada alat untuk ngetes, kemudian dia ngetes. Belum dia ngetes, dia sudah bilang, istri saya, ibu punya hati, maaf, itu tidak berfungsi dengan baik, hatinya jelek. Terus istri saya tanya, maksudnya papa apa? Bikin takut orang. Saya sudah bilang dari dulu, mama, kamu punya hati itu jelek, karena itu kulitmu jelek. Tapi sekarang dia sudah membaik dengan banyak minum jus. Kulitnya jelek, jerawatan. Sampai sudah tua masih jerawatan. Itu hati yang mengandung toksin. Ya. Kemudian kena sinar matahari sedikit langsung menjadi iritasi, kemudian lebam, bercak-bercak di kulit. Itu hati tidak sanggup membuat toksin. Mungkin masuk pola makan itu. Waktu masa muda dia terlalu banyak makan bakso dan makan gohu itu. Kerusakan enzim, racun merusak enzim. Ya. Nah, tubuh kita, metabolisme itu, gen itu membuat enzim. Bahkan kalau enzim tidak dibuat untuk kulit, maka orang jadi albino. Gitu. Itu salah satu contoh. Kalau enzim tertentu nggak bisa dibuat, ya, maka anak jadi anak oon, bego. Dia punya intelektual di bawah 100 IQ-nya. Nah, ketika enzim mulai gagal, fungsi sehari-hari seperti produksi energi, pembuatan hemoglobin, perlindungan terhadap stres, itu semakin turun dan kemudian resiko penyakit kronis. Baru kemudian menggantikan mineral penting. Contoh logam berat seperti timbal. Itu menggantikan struktur mineral dari kalsium sebab dia mirip untuk menduduki tulang. Maka terjadi pengeroposan tulang atau nyeri pada tulang yang dokter kelimpungan, bukan rematik, bukan penyakit lain, bukan asam urat. Tapi nyeri nggak habis-habis pada tulang. Karena mungkin logam berat seperti timbal, dia punya waktu paru 62 tahun. Bayangkan 62 tahun Anda menderita. Dari anak-anak sudah nyeri-nyeri, tulangnya bermasalah sampai tua. Baru kemudian waktu parunya hilang, baru bisa keluar dari tubuh. Timbal itu, ya banyak itu, timah hitam itu, dulu ada di kaleng, sekarang banyak di gas kendaraan bermotor. Baru kemudian ada radon dari dalam bumi, kemudian ada radium dari hewan-hewan seperti anjing dan kucing. Nah, orang Manado tuh pemakan anjing dan kucing karena itu banyak sakit tulang, cuma disebut supi. Jadi orang Manado kalau bilang sakit tulang, mau rematik, mau asam urat, mau penyebab apa, dibilang supi. Banyak yang linu-linu, nyeri-nyeri di tulang, termasuk saya di masa anak-anak, sampai sekarang sudah sangat-sangat berkurang, saya nyeri sepanjang tulang belakang. Kemudian saya desok terus. Sekarang aja kalau salah makan,
Saya tahu memang ya sebelum saya bertobat saya pemakan anjing, pemakan tikus, pemakan kucing, pemakan kelelawar. Kalau enggak bukan wawuruntu, ini kita turunan ketua suku Minahasa harus makan semua. Tapi saya sudah bertobat setelah jadi Advent enggak makan lagi. Tapi racunnya keluar perlahan-lahan. Nah, saya percaya ini karena nanti di akhir-akhir saya tua sudah detox 30 tahun. 30 tahun saya minum jus baru dia berkurang. Saat saya mendekati usia 60 tahun. Anda lihat hebat kan logam berat ini. Mengganggu hormon, racun dapat mengganggu produksi fungsi hormon. Itulah sebabnya saya di awal muda juga menderita diabetes. Dia menginduksi, meniru, memblokir hormon. Contoh dari plastik ftalat yang ditemukan, ya, dan poliklorinate bifenil dan juga DDT. Mungkin buat wanita nggak bisa punya anak atau anak selalu keguguran, suami dia punya sperma itu rusak, ya, atau anak lahir cacat, seperti itu. Atau mengembangkan kanker payudara, kemudian dan di keluarganya saya sering tanya begini kalau orang ada kanker atau orang punya gagal ginjal, orang punya penyakit-penyakit degeneratif lain. Riwayat keluarga ada? Enggak. Waktu enggak, saya sudah tahu. Ini toksisitas. Maka saya suruh isi dia daftar pola makan tuh saya lihat apa yang dia makan. Kemudian merusak DNA dan ekspresi gen. Ini yang menyebabkan kanker. Sebab racun ini dapat mengganggu ekspresi gen. Gen itu dibangunkan atau dimatikan tergantung pada lingkungan di mana dia terpapar. Dan akibatnya kalau misalnya gen harus perintah untuk the death programmable cell. Sel itu harus mati, sel kulit 28 hari. Tapi dia nggak mau mati sebab gennya bungkep. Nggak ada. Maka kanker kulit karena dia bertumbuh terus. Tuhan sudah bikin siklusnya 28 hari mati. Seperti itu. Merusak jaringan tubuh, melumpuhkan sistem kekebalan. Contoh racun mikroba, mikroorganisme, usus busuk misalnya. Orang pemakan daging, kurang makan sayur, makan goreng-gorengan. Ini menonaktifkan sistem kekebalan, apalagi di masa pandemi ini. Ya. Karena itu kenapa orang lain OTG. Kena virus corona itu nggak ada gejala sama sekali. Dan saya sudah buktikan, anak-anak di wellness itu, mereka kena sembuh sendiri itu, nggak ada problem. Sampai anak-anak kecil. Ya. Mereka aktivitas hampir nggak terganggu, cuma 1 hari. Rasa nggak nyaman tubuhnya. Karena mereka aktif minum jus dan makan raw. Dan saya juga uji coba ada beberapa pendeta Pentakosta gitu, karena mereka harus ketemu terus dengan ini. Pak Wawuruntu, tolong bicara seminar di gereja kami. Ya, kemudian mereka minum jus-jus, mereka terpapar OTG. Pulang ke rumah istrinya yang kena, pembantu kena, orang tua kena, dan diopnam ke rumah sakit karena parah. Mereka nggak apa-apa. Cuma buntu hidung 1 hari, agak lemas sudah. Hari kedua udah membaik, nggak apa-apa. Hari ketiga udah nggak terasa. Merusak membran sel, selaput sel yang sangat penting untuk menyampaikan pesan ke seluruh tubuh. Contoh yang paling sering, kerusakan itu diabetes tipe 2. Kerusakan membran sel. Jadi bukan karena juga ada diabetes, dia tidak gemuk, dia dapat diabetes. Mungkin karena ya kemasan plastik ftalat atau bisphenol A itu. Ya. Atau poliklorinate bifenil. Kemudian memblokir situs reseptor. Misalnya arsenik. Memblokir situs reseptor hormon tiroid. Di Amerika tuh banyak itu kanker tiroid. Karena arsen. Ya. Kerusakan organ, racun secara langsung dapat merusak fungsi organ. Ya. Baru kemudian beban penyimpanan akumulasi toksik, itu sudah tadi seperti timbal 62 tahun. Ada banyak logam berat seperti merkuri itu merusak sel darah merah sehingga sering mimisan. Nah itu banyak. Aluminium itu bikin pikun. Anda yang makan di wajan aluminium, ya itu nggak boleh kena asam di situ. Kalau mungkin masak nasi nggak terlalu bahaya. Ya walaupun ada kelarutan sedikit, tapi kalau itu sudah masak kuah-kuah dan ada asam, wajan-wajan aluminium itu yang bikin pikun, cepat pikun itu. Alzheimer, demensia. Bagaimana mengenali jika tubuh Anda menderita kelebihan toksik? Ya. Sementara hati, ginjal, dan sistem limfatik kita memainkan peranan utama menghilangkan senyawa berbahaya secara biologis. Tubuh kita belum berevolusi untuk membuang racun tiap hari. Kita nggak punya mesin seperti itu, diciptakan Tuhan. Maka sistem detoksifikasi dapat dengan mudah menjadi kewalahan, itu hati dan ginjal.
Ketika itu terjadi, kerusakan nyata sudah dekat. Apakah itu kanker hati atau mulai dengan fatty liver atau itu kerusakan mitokondria pada ginjal. Dan kerusakan itu akan menyebabkan tekanan darah bisa naik dan kemudian kreatinin bisa naik. Dan itu akan bikin kelimpungan bahkan dokter ahli ginjal. Sebab dia berharap ginjal rusak itu karena diabetes atau darah tinggi atau asam urat. Tapi kalau di riwayat keluarga tidak ada diabetes, darah tinggi, asam urat, dia juga tidak menderita diabetes, darah tinggi, asam urat, kemudian tekanan darahnya naik mendadak, dan ginjalnya rusak, nah itu kena racun. Dan merusak mitokondri. Beberapa racun dapat diserap melalui kulit Anda, contoh sampo, make up, parfum, lotion, itu banyak mengandung paraben, formaldehida, fenoksietanol, itu penstabil pada parfum, itu berbahaya bagi bayi dan anak-anak. Anda lihat karena itu, sabun bayi yang mahal sekali, yang made in dari luar, Anda baca di situ. Kenapa ditulis tidak ada parfum? Persoalannya industri parfum kadang-kadang pakai formaldehid dan fenoksietanol. Karena itu nggak boleh. Karena itu kalau Anda mau mandi, mau aman, Anda punya kulit sensitif, belilah sabun bayi yang mahal itu dan sampo bayi yang mahal itu. Atau bikin sendiri samponya dan bikin sendiri sabunnya. Belajar ke anak misionaris yang telah saya latih itu. Mereka punya kurikulum itu untuk membuat itu. Gejala kelebihan beracun. Pada tahap awal tubuh Anda mencoba mengeluarkan racun dengan cara apapun yang diperlukan. Contoh, misalnya diare, bersin, batuk, buang air kecil berlebihan, sakit tenggorokan, mulas, hidung tersumbat, atau pilek. Kadang-kadang begitu. Nggak ada apa-apa, mendadak buang-buang air besar. Anak saya tamat sarjana kesehatan masyarakat, satu waktu buang air besar, dia udah panik, Pak ada apa ya? Kemudian mama juga, saya bilang kontaminasi makanan. Satu hari bisa 8 kali, kamu lemes nggak? Istirahat aja, minum air. Kemarin udah makan apa? Oh dia dengan ibunya ada makan makanan yang saya nggak makan. Nah tubuh buang itu tanda keracunan, beban keracunan. Jadi diare. Ada bersin terus menerus, tiap pagi mesti bersin, tiap pagi mesti bersin. Batuk terus menerus, pergi ke dokter, dokter bilang bukan batuk produktif. Percuma dikasih obat batuk untuk menekan. Ya. Banyak orang juga memperhatikan perubahan bau badan. Ya, kok dulu bau badan saya nggak sengit sekali, sekarang jadi sengit. Kemudian kulit, dulu nggak terlalu berminyak, sekarang begitu berminyak atau menjadi sangat kering dan kasar. Itu karena racun. Dan itu ada tanda ya, gejala keracunan atau kelebihan beracun yang lain. Ya. Anda juga mungkin menemukan dalam diri Anda, kok akhir-akhir ini saya terlalu lelah. Memori saya, daya ingat berkurang, termasuk anak-anak, gangguan tidur menjadi sukar tidur, kemudian eksim, mendadak kemudian gatal-gatal begitu, kemudian kondisi peradangan lainnya. Karena itu kalau ada eksim saya tanya, ada riwayat keluarga enggak? Anda ada bersin-bersin sebelumnya atau ada alergi sebelumnya, karena saya mau lihat toksisitas itu. Atau juga mungkin asam urat atau depresi atau sering orang kabut otak, brain fog, banyak itu. Pada usia tertentu kok sekarang otak saya melempem, brain fog, gitu. Sulit itu. Saya bilang itu perubahan makanan yang mungkin mengandung toksin. Oke, mendiagnosis kelebihan toksin itu memang tidak gampang. Ya. Sebab gejalanya mungkin sama, tapi penyakitnya berbeda. Kepekaan terhadap bahan kimia atau makanan yang secara rutin Anda terpapar atau penyalahgunaan zat dapat menyebabkan semua gejala yang ada di atas. Karena itu harus di-assess betul. Diagnosis kelebihan racun ini dimulai dengan gambaran umum tentang kebiasaan gaya hidup Anda, gejala pemeriksaan fisik yang komprehensif, baru kemudian tes darah dan urin untuk melihat apakah ada residunya di air urin Anda. Pengobatan, kabar baik tentang kelebihan beracun ini, kita boleh membantu tubuh kita untuk membuang itu dengan pola makan dan gaya hidup. Pertama adalah mulai dengan mengurangi bahaya untuk menghindari alkohol, kafein, dan nikotin. Dan membatasi asupan produk susu, telur, ikan, daging merah. Karena itu orang yang punya gejala begitu, saya suruh buang dulu dalam makanan, eliminasi terbuka. Olahan-olahan produk anorganik ini, termasuk gandum, jagung, dan kedelai kalau dia anorganik.
Dan kemudian tambahkan apa? Rempah-rempah segar, biji-bijian kuno seperti quinoa, oat, kemudian makan sayur seperti bayam, sayuran hijau yang lain. Kalau di Manado, gedi, kacang-kacangan, atau makan kelor, kacang hijau, lentir merah, dan semua organik. Dengan demikian membantu hati untuk membuang racun. Banyak dari makanan nabati organik ini mendukung hati dan ginjal dan saluran pencernaan untuk mendetoksifikasi tubuh. Itulah sebabnya saya menjadi Bapak Detox Indonesia membawa kampanye detox pertama kali di Indonesia. Makanan seperti dandelion, peterseli, ketumbar, kunyit, rumput gandum, nixtal. Nah, di Indonesia sulit nixtal, tapi peterseli, ketumbar, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang katakan begini, saya hanya minum-minum ketumbar kok kolesterol turun, trigliserid turun, gula darah turun. Itu penyebabnya adalah kalau hanya ketumbar dan kunyit itu karena penyakit itu datang karena toksin. Dan karena dia mendetoksifikasi toksin, maka turun itu semua. Dan orang anggap ajaib. Kemudian itu diviralkan lewat WA. Yang lain bikin nggak turun-turun. Ya, itu bukan penyebabnya, bukan karena toksin misalnya. Diabetes Anda hanya minum kunyit dan ketumbar, nggak sembuh diabetesmu. Itu kalau diabetesnya karena penyebab lain. Penyebab misalnya trans fat yang saya sebut kemarin. Bukan penyebab karena racun-racun dari plastik atau logam berat dan sebagainya. Nah, Anda juga sewaktu detox perlu banyak minum air yang hangat sepanjang hari. Karena itu saya katakan di pagi-pagi minum air hangat sebanyak-banyaknya. Dan sebelum tidur juga minum air hangat supaya bisa kencing baru kemudian tidur. Karena air sangat penting untuk membersihkan organ Anda. Bukan minum kopi, bukan minum teh. Sebab itu juga membebani ginjal harus mencuci, membersihkan. Bukan minum soft drink, minum air. Tubuh kita saya sudah bahas 70% sampai 85% adalah air. Mengapa air penting? Itulah sebabnya air ya dulu bisa lebih mahal dari bensin. 1 liter air, sekarang memang bensin lebih mahal. Oke, pastikan untuk memberi waktu istirahat peralatan elektronik Anda. Kalau Anda banyak toksisitas, tidur 1 jam pertama setelah bangun tidur jangan pegang HP. 2 jam sebelum tidur itu lepaskan HP Anda. Kemudian lampu mesti dimatikan, sebab penting untuk pembentukan hormon melatonin. Kekurangan melatonin di atas usia 45 tahun, tubuh sukar untuk detox. Bahkan anak-anak muda kekurangan melatonin sudah sukar tidur. Karena kekurangan melatonin, percuma minum pil melatonin. Dalam dosis yang besar juga berbahaya, karena itu di Indonesia sering dilarang. Ya, ada orang sekarang beli online, percuma juga Anda minum kalau toksisitas di tubuh Anda masih ada gitu. Anda masih makan-makan punya toksin semua. Dalam hal perawatan kulit dan kebersihan, gunakan hanya produk yang bebas pewangi, bebas paraben, bebas eftalat, bebas sulfat, bebas timbal, dan senyawa beracun lainnya. Ya, kalau di Indonesia sering nggak ditulis, tapi kalau dari luar Anda lihat, dia tulis. Ya. Oke. Closing statement saya adalah jangan terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita tidak tahu waktu Tuhan. Tugas kita adalah jangan bunuh diri tanpa sadar atau bunuh diri sengaja. Kita harus bertanggung jawab terhadap hal itu di takhta putih pengadilan waktu Yesus datang sebagai hakim pada kedatangan kedua. Amsal 3 menasihati, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.